Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjuti kajian fikih kita yang lalu, yakni di dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah Fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah, bahwa sekarang yang akan kita kaji, apa sih yang harus kita baca setelah kita melakukan wudu. Maka di sini diajarin sama ulama. Apa yang harus kita baca? Di sini dikatakan yusannu antakula ba'dal wudu. Kita disunnahkan kalau udah habis wudu harus berdoa dengan lafaz seperti ini. Ini sunnah hukumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu doanya. Ya, nanti di akhir dari video akan dicatat doanya, akan dituliskan, bisa dibaca di layar. Doanya seperti tadi. Kemudian apa fadilahnya? Maka di sini ada riwayat dari Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bahwa ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai habis doa, maka apa yang akan dia dapatkan? Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Nabi bersabda, mengatakan siapa orang yang berwudu, kemudian habis dia wudu, dia baca doa yang tadi saya ucapkan, maka apa? Ganjaran yang akan dia dapatkan adalah futihat lahu abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka untuknya. Yadkhulu min ayyiha syaa. Terus dia udah bisa masuk tuh lewat pintu yang mana aja, bebas, tinggal pilih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau habis wudu jangan main nyelonong aja, ya, main masuk aja dalam musola, masuk aja dalam masjid. Nanti dulu adabnya yang diajarkan oleh ulama, setelah kita selesai wudu berdoa dengan menghadap ke arah kiblat, diangkat tangannya dan pandangan mata juga diangkat ke arah langit. Ya, jadi begini doanya. Seperti itu. Itu adabnya. Maka kalau kita baca tuh doa tadi, maka akan dibuka 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bisa ditambah dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bisa ditambah ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pun ada keterangannya di dalam riwayat Imam Al-Hakim yang telah disahihkan oleh beliau hadis tersebut. Siapa orang yang baca
doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka apa ganjaran yang akan dia dapatkan? Kutiba fi rikin summa tubi abi tabiin falam yaksir ila yaumil qiyamah hatta yara sawabahul azim. Pahala bacaannya bakal dicatat tuh di satu kertas katanya. Kemudian akan disestempel itu kertas. Dan gak bakal kertas itu rusak sampai hari kiamat sebelum dilihat sama orang yang punya pahala. Itu ganjarannya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kertas yang dituliskan pahala bacaan doa sehabis wudu itu gak bakal rusak sampai hari kiamat, sehingga orang yang punya pahala itu bisa melihat kepada pahalanya yang begitu besar. Jadi habis wudu jangan asal nyelonong baca doa tadi. Kemudian juga bisa kita baca di sini yang diajarkan oleh ulama di dalam kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah fima yajibu 'ala nisa minal umurid diniyah. Baca apa? Baca surah Al-Qadar. Ya, Al-Qadar. Seperti apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca sampai akhir ayat. Begitupun baca inna anzalna, ini ada fadilahnya, ada keutamaannya. Riwayat dari Imam Ad-Dailami bahwasanya anna man qara'a, siapa orang yang membaca surah Al-Qadar setelah dia selesai wudu marratan wahidah, kalau dia bacanya satu kali, kana minas siddiqin, maka dia digolongkan di dalam orang-orang yang siddiq, yang jujur. Ini kalau kita baca satu kali. Riwayat dari Imam Ad-Dailami. Kemudian kalau dia baca surah Al-Qadar itu sebanyak 2 kali, maka kutiba fi diwani syuhada. Orang itu bakal dicatatkan, ya bakal ditulis masuk di dalam bukunya orang-orang yang mati syahid, ya. Digolongkan tuh orang, dimasukkan di dalam daftar-daftarnya orang yang mati syahid. Itu kalau kita baca surah Al-Qadar sebanyak dua kali. Kemudian kalau dia baca sebanyak 3 kali, maka husyira ma'al anbiya. Orang itu bakal dibangkitkan dari kuburnya bersama dengan para nabi. Masya Allah, begitu sangat besarnya. Jadi beberapa doa tadi yang kita baca, yang bisa kita baca. Dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan yang tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis itu baca deh surah Al-Qadar sebanyak sekali, 2 kali atau 3 kali. Karena masing-masing dari bacaan yang 1, 2 ataupun 3 ini punya fadilahnya masing-masing. Ya. Kemudian habis kita doa tuh udah dibukain pintu surga, dicatatkan di sebuah kertas yang gak bakal rusak sampai hari kiamat sehingga kita melihat itu pahalanya. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita ucapkan? Apa yang lagi bisa kita lakukan? Maka di sini kita disunnahkan wa tusannu aidan raq'atani ba'dal wudu. Ya. Disunahkan kita untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Dengan niat salat sunnah
wudu. Sholli sunnatal wudu lillahi ta'ala. Kita lakukan setelah berwudu. Apa fadilahnya? Lagi-lagi di sini dikatakan bahwa ada riwayat ya 5 ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, beliau masuk surga. Fara'a bilalan fiha. Kemudian Nabi melihat Bilal itu udah ada di dalam surga. Si Bilal ini ditanya sama Nabi, bima sabaktani, punya amalan apa Bilal? Kok kamu mendahului aku masuk surganya Allah? Amalan apa yang kamu punya? Maka dijawab oleh Bilal, faqala Bilalun la a'rifu syai'an illa anni ahdusu wudu'an illa usalli akibahu rak'ataini. Maka Bilal menjawab ketika ditanya oleh Nabi, udah masuk surga lebih dulu ketimbang Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Maka dijawab oleh Bilal, saya juga tidak tahu. Ya, kata Bilal, saya juga tidak tahu. Namun kalau saya berwudu, selepas itu saya pasti melaksanakan sholat sunnah setelah wudu. Wah, ini ganjarannya. Kalau dia mau sholat sunnah setelah dia berwudu, maka ganjarannya bisa sama seperti apa yang diperoleh, yang didapatkan oleh seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Bilal. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan wudu, ya. Dimulai dari doa, kemudian baca surah Al-Qadar. Setelah itu kita masuk ke musola atau masjid atau rumah, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat karena fadilahnya sangat besar. Semoga kita bisa mengamalkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.